dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Pemirsa, saya perlu kasih bocoran lagi agar Anda tahu Sintayong, pelatih tim sepak bola Indonesia yang sekarang bertanding sekarang di Qatar, adalah pecinta berat luwak white coffee. Ini tidak bohong, fakta sebenarnya. Makanya prestasinya hebat, sama seperti Hotman juga prestasinya menjulang tinggi, juga berkat luwak white coffee. Sampai menghasilkan berlian yang bersinar-sinar. Luwak white coffee, kopi kesayangan Hotman Paris. The best. Pak Arya, Sintayong kan warga negara Korea. Kalau sampai nanti Indonesia mengalahkan Korea Selatan, Korea Selatan akan tersingkir untuk Piala Olimpiade. Ya. Menurut Anda, tega nggak Sintayong? Dia akan memilih yang mana? Negaranya atau gaji dari Indonesia? Ini kan soal gaji, Bang. Ya. Ini kan dia harus profesional. Ya. Maka dia harus kalahkan Korea Selatan. Ya. Dan kita yakin lah Sintayong kan profesional. Pasti dia berupaya, Bang, untuk mengalahkan Korea. Dan juga pembuktian juga lah buat Korea bahwa dia ternyata ke Indonesia yang dulu itu rankingnya sekian, dia bawa sekarang di situ dan dia buktikan nanti di lapangan akan mengalahkan Korea. Saya sih yakin ya bahwa dia kan profesional nih, yakin banget. Jadi Anda yakin dan mulai bermimpi bakal pertama kali nanti kalau kita menang lawan Korea Selatan, Indonesia akan tampil di Piala Olimpiade di Paris ya? Paris. Di Paris tahun 2004. Ya, Anda gimana itu? Nanti ada tahapan lagi, Bang. Karena cuma tiga, 1, 2, 3 yang akan masuk. Ya kita harap satu di semifinal kita menang lagi. Kita sih sekarang udah berharap betul ya. Apalagi makanya kemarin Pak Erick itu berupaya ketika Nathan tuh balik, dia lobby lagi. Dan akhirnya Nathan cuma sebentar sehari di sana, balik lagi, Bang. Supaya STY punya squadnya itu kuat dan gak ada bolongnya lagi. Dan saya rasa dengan kondisi seperti ini, tadi pagi udah sampai Nathan di sana, udah pasti siap untuk tanding besok malam, dini hari. Jadi bisa lah. Jadi STY punya komposisi. Kan? Jumat malam? Jumat pagi. Jumat pagi. Dini hari. Jam 12:30 pagi. Oke. Jadi kita yakin STY akan mampu ini. Gitu, Bang. Soal ini pasti Anda mampu. perkiraannya skor berapa Indonesia-Korea? 2-1 lah. Udah mulai kayak paranormal. Gimana Pak Justinus? Kira-kira gimana nih prediksi Anda Indonesia lawan Korea Selatan? Kalau saya yakin Indonesia pasti bisa memberi perlawanan, mendapatkan peluang. Kalau kita efektif, we can win the game. Cuman yang saya takuti kan kayak kita udah 2 kali dapat penalti loh dalam 2 match yang berbeda. Nah hal kayak gini tuh harus dihindari. Tapi kalau secara permainan kita nggak kalah, tinggal fokus mindset masuk lapangan untuk menang. Tidak ada pilihan lain, hanya menang. And we can win the game. Kenapa nggak langsung aja turunkan semua 11 orang naturalisasi? Nggak bisa, karena bisa cuma 4. Oh itu aturannya begitu? Bukan. Cuma segitu jumlahnya. Yang lain dari 13 tadi itu sudah senior. Oh dari di atas segi umur. 23. Paling Justin, ada satu lagi siapa? Elkan Bagot. Tapi Elkan Bagot nggak dilepas sama klubnya. Oh jadi maksimum 4 orang ya? Bukan maksimum, yang bisa memperkuat timnas kita 4 orang karena usianya di bawah 23. Dari segi umur. Dari segi umur. Jadi Anda masih optimis kemungkinan menang masih ada chance-nya? Bang, dari lawan Australia saya dapat banyak WhatsApp pertanyaan. Kita nggak pernah lawan bule-bule menang bla bla bla. Loh ini kan U23 dan terbukti menang. Lawan Yordania itu finalis Piala Asia. Kita tidak pernah menang lawan pemain Timur Tengah. Lah sekali lagi ini kan U23. Kita sudah membuktikan, justru saya bilang Korea ini ngeper ketemu Indonesia. Ternyata Indonesia yang selama ini diremehkan, dipegang Sintayong, dan kita bisa perform. Dan permainan kita bagus. 4 gol itu nggak jatuh dari langit. Sorry, bahkan kita cetak 5 gol, sayang 1 di gawang sendiri. Tapi semua berdasarkan permainan yang luar biasa. Dan saya yakin Korea ini tidak boleh meremehkan kita. Kalau mereka melakukan itu, kita injek-injek itu Korea. Begitu ya? Pak Towel, gimana? Anda yakin Indonesia ada kans untuk menang lawan Korea Selatan agar kita masuk ke Piala Olimpiade tahun ini?
Kans ya itu tadi tergantung satu. Kalau bisa main seperti Yordania, peluang itu menjadi ada. Kalau bisa main seperti lawan Yordania. Waktu itu apa ciri khas waktu main sama Jordania apa? Karena secara tim mainnya oke. Ya. Terutama dalam proses transisi. Transisinya bagus. Jadi defense sama menyerangnya bagus. Oke. Terus kalau mau spesifik, Witan yang menurut saya selama ini macet. Waktu lawan Yordania tiba-tiba menemukan kualitas dirinya yang hebat lagi. Ya. Itu kalau kita bicara individu. Ya. Tapi Korea kan juga kita harus respect dalam konteks sepak bola itu harus respect bukan tim sembarangan. Ya. Dia kalau dalam konteks piala Olimpiade dia udah pernah perunggu ya 2012. Udah pernah masuk Olimpiade. Perunggu juara Perunggu ketiga ya? ya. Wah. Tapi kan Sekarang pemainnya saya beda, mau- Towel. Apa? Kan pemainnya beda semua. Iya, artinya itu tetap harus diperhitungkan. Contoh sekarang dia belum pernah kebobolan. Kalau kita bicara yang sekarang. Sekarang belum pernah kebobolan. Belum, dia Nanti lawan Uni kebobolan, Emirat nanti. Arab menang Kita 1-0. kebobolan. Jumat pagi akan kebobolan. Lawan Cina 2-0, lawan Jepang 1-0. Artinya ini bukan lawan yang mudah. Oke. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu loh. Ya. Tapi satu lagi, satu Emang lagi. benar. Di sidang MK pun nggak boleh omong-omong. Buktinya kalah yang omong-omong. Jadi satu lagi Bang, tadi kan Bang Arya cerita Nathan Chuaon dipinjam 1 minggu balik lagi ke klub bisa di ini lagi. Satu hal itu upaya yang patut diapresiasi, upaya serius dari ketua umum lah. Saya PSSI ketua umum lah spesifiknya. Ya, Ya. Pak Erik. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan. Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support, Ya kalau memang dukungan. dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Oke. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya. Kan nggak ada yang sebanyak Enggak. ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sinteyong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu kan loh. udah diuji, udah berapa Diujinya tahun di sini? contohnya begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah itu upaya. Oke. Tapi harusnya kita challenge ketika tanpa Nathan Chuaon apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu Ya, kalah. lu kan bilang itu Loh, lo ambil enggak, risiko. ini menjawab Ini pertanyaan. jangan ambil resiko dong. Bukan, Penting, menjawab Toel. pertanyaan utama tadi Ya. Bang Hotman. Ya. Ini peran pelatih Sinteyong atau apa? Loh. Jadi sebetulnya ini kesempatan. Karena kalau dari segi target kan udah tercapai Bang. Perempat final. Nggak, Nathan Toel, Tulus besok ini itu. kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya Makanya apresiasi kalau seandainya upayanya. tidak berhasil, seandainya Nathan Kita sedang kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Betul. Kita Cuman mau kalau lihat seandainya gitu. Nathan bisa Kalau didatangkan, disuapin kenapa terus sama tidak? Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah. Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi Loh, juara? makanya Kan dia enggak. dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah Kan lakukan. ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sinteyong gitu? Bayaran. Oh bayaran memang paling besar juga sih Bang. Enggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Oh begitu? Oh pasti. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Ya. Oke. Sekarang yang datang dari 13 hanya 4. Ya. Oke. Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan. Seandainya Nathan tidak bisa datang. Saya yakin bisa. Seperti yang saya bilang, paling digeser ke depan, Komang yang menggantikan. Ya. Nah kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga. Karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ya. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Menjawab Gue ini mantan peran pelatih. siapa? Peran Sinteyong enggak? Target tuh tercapai kan? Pasti. Oke. Tapi kan ada yang Makanya berhasil, kalau ada kita yang mau tidak, secara Toel. sepak bola mau mendalami, test case besok. Cuma ini kan Kalau luar tes biasa. case Pak keburu kalah. Iya, Nggak boleh tes nggak case. bisa Bukan. buat tes case. Kita lah. mau menguji Ini pelatihnya kan pertandingan mau jawab. penting, nggak ada Bayar, tes nggak. case. Bang Hotman mau jawab. Enggak,
apa benar nggak peduli apa pelatihnya, yang penting menang kan? Iya. Iya. Cuman lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nathan, Tugas Sintayong pelatih bisa tim nasional apa bang? meraih prestasi. Oke, Pak Haji Santoso. Meningkatkan kualitas juga. Pak Haji Santoso, halo. Iya. Apakah menurut Anda sebagai pelatih, Sintayong ini terlalu dimanjakan dengan berbagai fasilitas? Ya, kalau saya berbicara secara netral, menurut saya sah-sah saja menurut saya. Karena kita tahu sendiri Coach Sintayong juga mantan pelatih Piala Dunia. Jadi Oke. kenapa Coach Sintayong katanya Bung Towel dapat perlakuan istimewa, ya memang sesuai dengan kualitas mereka gitu loh. Jadi menurut saya ya wajar-wajar saja. Karena itu tadi Coach Sintayong salah satu bisa menerima tawaran jadi pelatih timnas kita tentunya dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya mendatangkan pemain-pemain yang bagus karena Coach Sintayong tahu pasti player resource Indonesia. Jadi menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, boleh-boleh Jadi saja asalkan pelatih itu berprestasi. wajar Kalau nggak dikasih berprestasi bonus nggak besar. bisa. Boleh tahu nggak Pak Arya Siduli nggak kasih bocoran berapa sih gaji pelatih Sintayong sebulan? Bang gini Nggak Bang. apa-apa dong, itu kan bukan rahasia. Berapa Gini. kira-kira? Kan saya setuju, coba lah. Berapa lah? Berapa gajinya? Ya, coba kira-kira aja. Secara kontrak Biar berapa? kita tahu. Nggak, gini Bang, kita jangan lihat masa kita dibongkar-bongkar gaji orang. Ya nggak apa-apa. Itu Nggak, Itu udah rahasia umum. Atau gue yang ngomong. Coba dia pemain dunia, transfer segini, Iya. dibeli segini, itu udah bukan tahu rahasia. semua. Iya, Bang gini loh. Kan tujuan kita Bang, soal tadi kan Lu bilang, jawab dulu. Lu tahu atau enggak? ya tahu lah. Tahu. Berapa? Berapa? Udah Bang, yang pasti. Ya yang pasti jangan sampai ngalahin honor pengacara gua. Ya. Gini Bang. Bentar. 1M sebulan. Ya pokoknya Kira-kira ada- Coba gitu lah kan? sebut kira-kira aja, kira-kira. Gini Bang, aku mau ngomong sama Toel Agak tadi. berani. Aku tadi ngomong Toel tadi. Ini Apa-apa, Bang. ini Bang. Ini bukan soal tadi kan Toel bilang bahwa ini kan bukan soal fasilitas itu kan bukan soal gaji dan sebagainya itu nomor Iya dua dong, lah. perlu dong. Enggak Bang, tapi yang bagaimana tadi kan disampaikan bahwa ini Nathan udah pergi, diambil lagi, diupayakan. fine kan? Oke, Fine. gitu kan. Karena gini, bagi Pak Ketum itu ini kan bukan soal wah nanti kalau dikasih ke STW bagus-bagus pemain nanti STW naik, bukan soal itu. Ini soal merah putih. Iya, Ya. betul. Nah ini soal merah putih, namanya Ketum, pokoknya gimana supaya STW bisa maksimal. mainnya. Masuk kamu Pak Towel agak cemburu sama Sintayong ya? Bukan cemburu bang, karena saya ngikuti perjalanan tim nasional. Ya. Luis Mia pun bagus. Jadi gini, kalau dikasih fasilitas seperti yang sekarang, naturalisasi seperti sekarang, fasilitas TC yang luar biasa, mau ke Turki, ke Dubai, ke segala macam, jangan-jangan pelatih manapun bisa berprestasi baik juga bang. segampang itu. Itu jawaban terbuka bang. Betul. Itu kemungkinan terbuka. Kita tahu bahwa contoh Real Madrid. Lo nggak bisa. Dari timnas. Nggak bisa Anda menutup peluang itu kepada pelatih lain. Nggak Toel. bisa. Lu kan tahu bahwa pelatih itu cocok-cocok. Dan Oke, kita kebetulan lagi istirahat cocok dulu, sekarang. tapi sampai satu pun nggak ada yang ngasih bocoran berapa gaji Sintayong, nggak ada yang berani. 1M bang, sebulan. 1M masih kalah sama Hotman Paris. Oke, kita istirahat dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.